Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari channel Kisah Dedemit. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @ayuningtiasptr. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Persami. Untuk kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silahkan kunjungi link yang akan saya cantumkan di deskripsi. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Yogyakarta 2013. Kemah atau perkemahan yang dilakukan ketika duduk di bangku sekolah. Kali ini cerita tentang perkemahan SMA. Sebut saja SMA 1 garis keras pada masa kelas 10. Pertama masuk SMA 1 garis keras, Rima akrab dengan 4 temannya yang bernama Saras, Mega, Miko, dan Farel. Mereka memulai pertemanan dengan lingkup belajar kelompok. Guru yang mengharuskan membuat kelompok tidak sengaja memilih satu kelompok yang berisikan mereka berlima. Tapi cerita ini bukan 5 cm ya. Di semua sekolah pasti ada kemah. Kemah adalah urutan terakhir kegiatan di pramuka. Sebagian siswa memang sangat malas dengan kegiatan pramuka dan kemah, karena dituntut untuk hidup survive di alam. Di pramuka memang sudah diajarkan mendirikan tenda, memasak dengan bahan dan alat seadanya, dan masih banyak lagi. Rima tidak suka kegiatan pramuka, tapi harus dilakukan karena jika tidak mengikuti, maka tidak akan naik kelas. Alah, mungkin cuma gertakan agar semua anak kelas 10 mau ikut kemah, gumam Rima dalam hati. Kelas 10 di sekolah Rima ada 7 kelas. Dari kelas 10A sampai dengan 10G. Dan Rima berada di kelas 10B. Orang tua Rima berpesan, ketika berkemah harus menjaga lisan, menjaga tingkah laku. Dan jangan lupa mengucap salam karena buper atau bumi perkemahan tidak setiap hari digunakan untuk kegiatan. Dalam tanda kutip, tempat itu lebih besar energi penunggunya daripada kita yang memasuki wilayahnya. Bumi perkemahan itu biasanya berupa lapangan yang luas dan sekitarnya hanya ada kamar mandi dan sebuah bangunan untuk berteduh. Kali ini Rima tidak bisa satu kelompok dengan Saras, Mega, Miko, dan Farel. Ya nggak mungkin juga satu tenda sama cowok kan? Akhirnya, setelah dibagi, Rima satu kelompok dengan Saras, Miko dengan Farel, dan Mega terpisah sendiri. Ya nggak apa-apalah, masih satu kelas juga kan kawannya. Perkemahan SMA 1 garis keras dilakukan di luar sekolah, dan tempatnya sangat dingin. H-2 sebelum berangkat ada technical meeting, untuk mempersiapkan apa saja yang harus anak kelas 10 persiapkan. Di sini DA atau Dewan Ambalan melarang keras kita untuk membawa yang namanya mie instan. Padahal anak kemah kalau nggak bawa mie dan bikin mie kurang banget. Tapi ya udahlah, daripada kena hukum. Di sekolah kalian DA atau Dewan Ambalan galak nggak sih? DA ku buset, galak banget, nyebelin pula. DA atau Dewan Ambalan adalah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang terdiri atas paling banyak 32 orang penegak. Ambalan penegak merupakan tempat pembinaan pramuka dari usia 16 sampai 20 tahun yang disebut penegak. Teori singkatnya, DA adalah kakak pembina pramuka, orang yang mengatur jalannya acara kemah. Menurut Rima dan teman-temannya, DA di SMA 1 garis keras garang-garang, macam Kak Ros, apalagi yang namanya Mas Putra. Mas Putra adalah DA yang paling dibenci sama semua anak kelas 10 karena orangnya yang sok galak, sok ngatur, dan rambutnya sangat klimis. 2 hari kemudian, malam sebelum kemah, Rima bermimpi. Di mimpinya Rima berada di suatu tempat dengan halaman yang sangat luas, seperti lapangan. Di tempat itu ada pendopo yang lumayan besar, dan di samping pendopo itu ada 4 kamar mandi. Di depan kamar mandi ada kolam yang cukup besar. Di dekat kolam ada sebuah gubuk lumayan besar, dan di gubuk itu dihuni dengan sosok pocong. Pocong itu berada di bagian atap gubuk. Setelah melihat pocong itu, Rima sontak terbangun. Tempat macam apa itu? Sangat mengerikan pikirnya.
Ah, mungkin hanya bunga tidur. Lupa berdoa aku. Jelasku dalam hati, supaya tidak takut. Lalu Rima tidur lagi dan keesokan harinya melaksanakan perkemahan yang menyebalkan itu. Perkemahan ini dilakukan 3 hari 2 malam. Dari tanggal 10, 11, dan 12 bulan sekian tahun 2013. Tanggal 10 pagi semua berangkat dari SMA 1 garis keras, sekitar pukul 7 pagi. Karena kelas 10 ada 7 kelas, jadi juga ada 7 kendaraan untuk mengangkut kita dan barang-barang bawaan. Kendaraan yang digunakan adalah truk. 7 truk digunakan. Setiap truk untuk satu kelas dan barang bawaan. Karena kelas Rima 10B, maka berada di urutan nomor 2. Saat naik, Rima memilih di bagian samping kiri truk, biar ada senderannya. Saras dan Mega berada di tengah, sedangkan Miko dan Farel berada di bagian belakang untuk jagain anak-anak. Dalam truk kelas Rima ada 2 DA, untuk jaga-jaga kalau terjadi apa-apa. Ketika sudah naik semua, Pak sopir menyalakan mesin, dan sepertinya truk ini masih masuk gigi. Jadi ketika dihidupkan mesinnya, truknya nyendal. Bahasa Indonesianya apa ya nyendal itu? Kayak maju terus mundur gitu. Rima pegangan di bak truk bagian kiri dan tanpa disadari, di situ ada paku yang cukup besar. Ketika truk itu dinyalakan dan nyendal, tangan Rima terkena paku dan keluar darah lumayan banyak. Miko dan Farel menolongnya. "Rim, tanganmu berdarah," kata Miko sambil memegangi tangan Rima. "Cepetan betadin, malah cuma didiemin Mik, bawa enggak?" sahut Farel dengan raut muka yang sangat panik. "Bawa, itu di tasku, aku megangin tangannya Rima," jawab Miko dengan menunjuk ke arah tasnya. "Aku aja yang megangin tangannya Rima, sana ambil di tasmu sekalian Hansaplas." Farel menolak mengambil betadin itu dengan nada sedikit kesal. "Cepetan Rel, keburu kering darahnya," Miko memaksa. Keburu sakit malah adu mulut. "Udah, tak carinya sendiri," kata Rima dengan nada marah karena mereka malah berebut megangin tangannya, bukan nyariin betadin. Dasar laki-laki. Dan akhirnya Rima dibantu dengan DA untuk menyembuhkan luka di tangannya. Apakah ini firasat? Apa ini ada hubungannya dengan mimpiku semalam? Pikir Rima. Rima sering mengalami dejavu, tapi kali ini dia tidak ingin menyangkut pautkan dengan mimpinya semalam. Perjalanan ke Buper atau bumi perkemahan ini sekitar 1,5 jam dari sekolah. Ketika sudah mau memasuki kawasan Buper, tiba-tiba Miko berbisik, "Rim, kok badanku nggak enak ya?" kata Miko yang sedang mengelus-ngelus punggungnya. "Nggak usah dirasain, cuma 3 hari, bisa. Berdoa Mik," kata Rima menenangkan yang sebenarnya dirinya sendiri juga merasakan hal yang sama. Di dalam circle pertemanan mereka berlima ini, sebenarnya mereka semua sensitif terhadap hantu. Tapi kali ini mereka tidak ingin berurusan dengan hal itu, karena dalam kegiatan sekolah. Sesampainya di sana, kita semua dikumpulkan di lapangan yang sangat luas, dan yang membuat Rima terkejut setengah mati adalah tempat kemah ini sama persis sama yang ada di mimpinya. Letak pendopo, kamar mandi berjumlah 4, dan kolam yang berada persis berada di depan kamar mandi. Sungguh, tidak mungkin bisa semirip ini dengan mimpi semalam. Aneh, kata Rima. Semua anak kelas 10 dikumpulkan di lapangan, dan barang bawaan ditaruh di belakang barisan. Satu DA memberi arahan dan tata tertib acara perkemahan. Sedangkan DA yang lain mengecek tas-tas jika ada yang membawa mie instan. Setelah selesai pengecekan tas, lalu semua siswa disuruh mendirikan tenda. Bodohnya Rima lupa membawa patok untuk tenda. Alhasil, Rima bertanggung jawab dengan menalikan tali tenda di pohon saja. Toh malah lebih tinggi dan kencang juga. Seperti perkemahan pada umumnya, setelah mendirikan tenda ada aktivitas yang harus dilalui.
Sampailah pada sore hari, di mana waktu untuk bersih-bersih diri, makan, dan setelah maghrib akan diadakan pentas setiap kelas disertai dengan api unggun. Rima yang mempunyai riwayat alergi dingin, ia tak mandi. Karena teman yang lain sedang mengantri untuk mandi, Rima berinisiatif memasak air untuk membuat teh untuk menghangatkan badannya. Entah sedang tidak fokus atau apa, air panas itu bukannya masuk ke termos, tapi malah menumpahi tangannya. Terlihat bodoh dan sangat bodoh memang. Ingin rasanya menangis sekeras mungkin, karena memang sangat panas. Rima ingin menelpon ibunya. Baru mencari HP, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan ternyata ibunya menelpon. Menanyakan kabarnya dan Rima menceritakan apa yang terjadi. Firasat seorang ibu kepada anaknya memang luar biasa. Sekali lagi, ibu berpesan bahwa harus berhati-hati di kawasan perkemahan ini. Tidak ingin temannya tahu, Rima segera membereskan tumpahan air dan memberikan selap ke tangannya yang melepuh. Kelas Rima akan mementaskan drama musikal, dan yang menjadi naratornya adalah Mega, karena mempunyai suara yang bagus. Sarah sudah duluan ke lapangan bersama teman seregu, sedangkan Rima masih dandan di dalam tenda. Pikirnya daripada sendiri, lebih baik nyamperin Mega ngajak jalan bareng ke lapangan. Terakhir kali ia melihat Mega masuk dalam tenda, dan belum keluar lagi. Tenda regu Mega yang sebelahan dengan tenda Rima memanggilnya dari luar tendanya. "Meg, ayo buruan keluar. Terus ke lapangan keburu dimaki-maki sama DA." Panggil Rima kepada Mega yang kala itu sudah tepat berada depan pintu tendanya. "Iya bentar Rim," sahut Mega dengan suara yang cukup lirih. Posisi pintu tenda regunya Mega tertutup. Jadi Rima hanya menunggunya di luar. Selang 5 menit, teman-teman Mega keluar semua. Karena Rima tidak melihat Mega, dia bertanya kepada Rizka yang sedang mencari sendalnya kala itu. "Riz, Mega mana ya?" tanya Rima sembari melihat-lihat isi dalam tenda. "Mega di sekretariatan Rim, sakit dianya, kamu gak tahu?" jawab Rizka. Jawaban yang membuat semuanya aneh. "Hah?" jawab Rima. "Duluan ya Rim, udah ditungguin teman-teman," sahut Rizka dan meninggalkan Rima begitu saja. Karena penasaran, Rima masuk di dalam tenda regunya Mega. Dan benar saja, tidak ada satu orang pun di sana. Jadi yang menjawabku tadi siapa? Yang kulihat masuk tenda tadi siapa? Hantu. Ah, tidak mungkin, pikir Rima. Bersamaan dengan itu, angin berembus seakan menusuk tulang, dan rasa dingin seakan menyelimuti badan Rima. Acara akan segera dimulai. Acara yang pertama yaitu acara api unggun. Sebagian orang menganggap api unggun itu hal yang menyenangkan, dan saat api unggun dinyalakan, api unggun itu hal yang menyenangkan. Dan saat api dinyalakan, semua bernyanyi. Acara yang pertama yaitu acara api unggun. Sebagian orang menganggap api unggun itu hal yang menyenangkan, dan saat api dinyalakan, semuanya bernyanyi. "Api kita sudah menyala, api kita sudah menyala, api kita sudah menyala." Bagi Rima itu adalah lagu yang sangat mengerikan. Karena seperti lagu pemujaan setan. Tumpukan kayu yang sangat tinggi, dibasahi dengan bensin, akhirnya terbakar juga. Api yang mulai meredup ingin dibesarkan kembali, dengan menambahkan bensin. Karena posisi gelap, ada satu DA laki-laki yang akan menyiramkan bensin dari dirijen ke apinya langsung, dengan jarak yang cukup dekat. Tapi api itu langsung menyambar tangan DA yang bernama Kak Adit. Dengan cepatnya, tangan Kak Adit terbakar. Acara api unggun yang semula terasa menyenangkan, kini mencekam. Semua diam ketakutan. Semua orang ada di lapangan bersikir.
Kak Adit diobati dan istirahat di sekretariatan. Acara pentas seni dilakukan tanpa gangguan dan sekitar pukul 10 sudah selesai dan semua anak kelas 10 diberi arahan untuk segera tidur agar tidak terjadi apa-apa lagi. Keesokan harinya, tanggal 11 kegiatan dimulai dari jam 4 pagi. Tapi semua dibangunkan untuk sholat subuh berjamaah. Karena tangan Rima masih melepuh, akhirnya tidak ikut sholat jamaah di lapangan. Setelah selesai sholat subuh dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan hingga sampai pada sore hari. Semua acara berjalan mulus sebelum kejadian menimpa salah satu teman kelas Rima. Oke, kegiatan kali ini adalah mengisi pipa sampai penuh. Setiap regu wajib mengirimkan 5 orang. Kata Kak Putra dengan muka sok ganteng dan sok galaknya. Siap Kak, jawab semua anak kelas 10. Pipa besar sekitar 1 meter dilubangi samping kiri dan kanan. Permainannya adalah satu orang mengambil air dari dalam kolam lalu dimasukkan ke pipa sampai penuh. 4 orang lainnya menutupi lubang-lubang agar air tidak keluar. Kegiatan mengisi air lancar dan dilanjutkan dengan tarik tambang. Permainan ini khusus laki-laki. Bodohnya permainan tarik tambang ini tidak menggunakan tambang yang semestinya, melainkan hanya dengan tali pramuka saja. Regu 1 berada di sebelah kanan dan regu satunya berada di sebelah kiri. Dan tengah-tengahnya adalah kolam. Jadi yang kalah pasti tercebur di dalam kolam itu. Karena dari awal tidak memperhatikan safety permainan ini, ada salah satu teman kelas Rima yang memegangi tali dengan cara yang salah. Permainan dimulai, dan tiba-tiba teman Rima menjerit. Krek, jari kelingkingnya retak. Betul saja, karena kesalahan memegang tali, dan tali yang digunakan akhirnya ada korban. Teman Rima langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dengan ambulan. Permainan dihentikan, dan karena semua sudah basah-basahan di kegiatan mengisi pipa, para cowok ceburan di kolam itu sampai maghrib. Rangkaian keganjilan 2 hari ini membuat Rima teringat oleh Mega. Mega yang sakit berada di sekretariatan. Di antara mereka berlima, yang paling sensitif adalah Mega. Dia bisa melihat hantu dan berkomunikasi dengannya. Rima ingin mendatanginya di sekretariatan, tapi ia belum mandi dan makan. Nanti dulu saja kalau sudah beres, baru aku ke sana, gumam Rima dalam hati. Agenda malam ini adalah jurit malam. Kak Putra membunyikan peluit, tanda harus segera berkumpul untuk jurit malam. Dia selalu bermuka galak dan membuat suasana menjadi sangat tegang. Rima sakit dan kepalanya pusing migrain di bagian sebelah kiri. Biasanya Rima kalau migrain ketika begadang atau kebanyakan pikiran. Dan lagi-lagi, ia lupa tak membawa obat. Ia bilang kepada Saras kalau migrain dan disarankan untuk tidak ikut jurit malam. Ras, kepalaku pusing banget ini, ucap Rima yang memegangi kepalanya dan terlihat sangat pucat. Lah kenapa tadinya Rim? Tanya Saras khawatir melihat Rima. Gak tahu aku Ras, gimana ya ini? Jawab Rima. Kamu gak usah ikut jurit malam aja, nanti aku yang bilang ke Kak Putra. Tidur aja di tenda, biar cepat sembuh. Jelas Saras. Ternyata salah satu teman Rima yang juga satu regu tidak ikut jurit malam karena asma. Mereka berdua diam di tenda dan tidak lama setelah itu ada DA yang menghampirinya, mengajak untuk ke sekretariatan supaya bisa dipantau kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Rima memantau regunya lewat Saras via SMS. Ras, sampai mana? Isi SMS Rima kepada Saras. Sampai sungai, tapi ini kita lagi berhenti, gak ada DA yang jaga, dan gak ada anak panah takut tersesat kalau terus jalan, balasan dari Saras. Udah gila kali ini panitianya bikin acara berantakan gini, mau tanggung jawab apa kalau ada yang nyasar dan gak balik tenda? Umpat Rima yang sudah merasa geram. Tanpa pikir panjang, Rima bilang kepada Pak Dayat, salah satu guru yang ada di sana. Pak Dayat mengajak Pak Ridwan untuk ke lokasi.
Karena posisi gelap, pasti anak-anak ketakutan. Dan benar saja, tempat itu tidak ada DA yang menunggu. Pak Dayat minta kejelasan kepada DA, dan mereka menjawab bahwa itu sengaja dibuat untuk pos bayangan. Orang juga bisa mikir kali kalau pos bayangan, paling enggak ada petunjuk arah lah buat jalan. Kalau gini kan bisa bahaya buat semuanya. Emang dasar DA pengen kita semua mati di sini. Rima yang sudah tidak bisa mengerem emosi, mendengar itu dari mulut DA. Rim, sampai makam, tapi ini nunggu lama banget, nggak tahu kenapa. Kita disuruh duduk, tiba-tiba ada SMS dari Saras. Masuk makam, balas Rima penasaran. Iya, tapi ini Pak Dayat sama Pak Ridwan kesini, berbincang sama DA nggak tahu ngomongin apa. Balasan Saras yang membuat Rima semakin penasaran. Tiba-tiba bapak penjaga tempat perkemahan kami datang dan bicara dengan salah satu panitia. Permisi mas, saya lupa, kegiatan ini masuk makam apa enggak ya? Tanya bapak penjaga pada salah satu DA. Iya pak, sekarang kegiatan jurit malam, acara terakhirnya adalah masuk makam, lalu pulang ke sini pak, jelas DA. Wah gawat, hari ini sakral mas untuk warga sini. Terima kasih ya, saya pamit. Bapak itu langsung pergi seperti ada yang genting. Mendengar percakapan itu, aku langsung SMS Saras untuk berhati-hati dan berzikir. Semoga semuanya selamat. Rima merasa ada yang disembunyikan DA. Baru saja mau SMS Saras, HP-nya berbunyi. Rim, Pak Dayat marah-marah sama DA-nya. Katanya ngawur membuat acara tanpa mikirin efek setelahnya. SMS dari Saras. Terus gimana? Jadi masuk makam nggak? Balas Rima sangat khawatir karena sudah sangat kacau. Ada yang sudah masuk, tapi disuruh keluar sekarang. Putar balik Rim ini. Badanku sudah sangat berat, mau ada yang masuk sepertinya tapi ini kutahan. Balas Saras. Tahan, ku bantu dari sini. Balas Rima cepat dan berdoa sebisa mungkin agar semua temannya baik-baik saja. Rima tidak mengetahui Mega, Farel, dan Miko karena mereka semua sepertinya tidak membawa HP. Rima SMS pun tak ada dari mereka yang membalasnya. Semua regu kembali termasuk regunya Rima. Hati sudah mulai tenang karena tidak ada hambatan ketika kembali perkemahan. Malam itu sekitar pukul 11, selesai acara jurit malam. Rima masih di sekretariatan, merasa dirinya sudah membaik, akan kembali ke tenda. Tapi dari kejauhan, Rima melihat Mega dibopong oleh DA karena sangat lemas. Mega meminta obat di P3K karena sudah setengah sadar, ditemani dengan Nana teman satu regunya. Mega meminta tolong kepada Nana untuk memanggilkan Miko. Dan akhirnya Miko datang. Mik, yang jaga tempat ini tidak terima sama keberadaan kita karena tidak permisi-permisi dulu. Ucap Mega yang napasnya sudah terengah-engah. Aku udah ngerasa Meg, tapi aku lebih memilih diam karena dari awal kita di sini sudah dikepung dan muka mereka sepertinya orang yang sangat marah. Jawab Miko. Kaputra Mik, kata terakhir yang terlontarkan Mega sebelum dia pingsan. Kaputra kenapa Meg? Mega. Miko kaget dan memanggil Nana. Beberapa DA datang dan mencoba membangunkan Mega, tapi tidak ada yang berhasil. Mega ditidurkan di sekretariat dan ditemani oleh Miko saja. Tiba-tiba Pak Ustadz datang. Mungkin bapak penjaga tempat perkemahan ini yang memanggilnya. Badan Mega sangat dingin dan kejang. Jempol kaki Mega dipencet oleh Pak Ustadz. Entah apa yang dilakukan beliau. Miko hanya duduk dan berdoa. Mega bangun. Mega bangun. Pak Ustadz pergi begitu saja ketika melihat Mega sudah sadar, tanpa sepatah kata, seakan sudah mengetahui semuanya. Mik,
yang nunggu sini komunikasi sama aku. Sontak Mega berbicara itu kepada Miko. Kamu astral projection, jawab Miko. Iya, dalang dari semua ini adalah Kak Putra. Bejat dia, kata Mega yang raut mukanya sangat marah. Kak Putra, jawab Miko. Kamu gak pernah melihat kalau dia mandang orang? Ketika dia nengok, mukanya banyak. Itu muka-muka yang dia bawa ke sini. Jelas Mega kesal. Maksudmu yang nunggu sini marah karena Kak Putra bawa anak buah banyak? Tanya Miko. Iya, dia sengaja tidak permisi-permisi sama yang nunggu sini karena mau membawa satu dari sini. Kak Putra itu suka mengoleksi hantu. Hantu dari mana saja dibawa terus dijadikan budaknya. Penjelasan Mega membuat Miko paham. Sabar Meg, sabar. Kamu tadi sampai mana saja sama penunggunya sini? Tanya Miko. Aku diajak jalan-jalan di tempat ini, Mik. Aku sadar tempatnya itu sama persis sama yang kita buat kemah ini. Tapi di sana ada gerbang yang sangat besar. Dan ketika aku masuk, banyak sekali rumah di sana. Penjelasan Mega yang membuat Miko berpikir kritis. Padahal di sini tidak ada rumah sama sekali, gumam Miko. Tapi sehabis Pak Ustadz kesini, mukanya Kak Putra sudah kembali jadi satu. Dan lemes saja kelihatannya, entah apa yang dilakukan Pak Ustadz. Sumpah, ketika Kak Putra ngeliatin aku, sekalinya nengok mukanya banyak. Serem banget asli. Mega yang menjelaskan dengan nada seperti orang tergesa-gesa. Tiba-tiba, yang menali tali tenda di pohon semuanya dilepas. Sekarang, tenda belakang sendiri diamburkan dan tidur di sekretariatan. Cepat. Jam 2 dini hari di tanggal 12. Tiba-tiba semuanya disuruh melepas tali tenda yang menalikan di pohon. Sontak, Rima yang menali bangun dan menyompotinya. Apalagi nih Tuhan, ucap Rima. Rima melihat Mega dan Miko berjalan ke arah tenda. Sepertinya Miko mengantar Mega yang lemas. Sesampainya di depanku, aku bertanya pada Mega. Ada apa, Meg? Kok disuruh nyopot? Tanya Rima. Udah, copot saja, daripada kerasukan semua. Jawab Mega singkat lalu meninggalkan Rima. Selesai nyopotin tali, Rima kembali tidur. Keesokan harinya semua berberes untuk pulang. Rima menyaksikan wajah temannya tidak hanya 1-2 orang, tapi semuanya lesu seperti tidak ada tenaga dan sangat pucat. 1 hari kemudian, ketika di dalam kelas, kami berlima sepakat untuk pulang sekolah agak sorean karena mau membahas masalah kemarin, kata Mega. Sepulang sekolah, di dalam kelas 10B, Mega memulai pembicaraan. Mimpimu, tanganmu tergores paku, dan tanganmu yang ketumpahan air panas itu firasat, Rim. Tapi kamu yang gak mau ngerasain. Kata Mega yang membuat Rima kaget, dan Rima hanya menundukkan kepala. Dia tidak menceritakan mimpinya kepada siapapun, kenapa Mega bisa mengetahuinya. Sumber hantunya ada di kolam. Tangannya Andi retak juga karena mereka. Dan ketika ceburan itu semua, hantunya keluar. Dan sekarang satu sekolahan yang ikut kemah kemarin, 1 orang diikuti 1 sosok penghuni sana. Penjelasan Mega membuat keempat temannya melongo. Pantas Meg, sebelum pulang aku melihat mukanya anak-anak pucat banget. Saud Rima yang mendapatkan jawaban atas pertanyaannya kemarin. Iya itu, yang kamu lihat bukan muka anak-anak, tapi wujud hantu sana. Jelas Mega. Setelah percakapan ini, mereka berlima membuat lingkaran saling berpegangan tangan. Sukmanya Mega dan Farel kembali ke tempat mereka kemah. Rima, Saras, dan Miko hanya disuruh membayangkan tempat mereka kemah saja. Rima merasakan pusing sekali dan badannya sangat lemas. Ini sangat menguras energi dan tenaga. Farel dan Mega pingsan, tak lama kemudian Farel bangun dengan sendirinya. Sedangkan Mega masih pingsan. Kita semua melepaskan pegangan dan mencoba membangunkan Mega.
Badan Mega digoyang-goyangkan, dicubit juga tidak ada respon sama sekali. Dan selang 5 menit, Mega bangun. Tali, iya tali. Kata Mega mengingat-ingat sesuatu. Tali apa? Jawab Saras. Tali pramuka yang pernah untuk nali di pohon sekarang juga dibuang, apa dibakar? Supaya yang nempel di teman-teman kita bisa hilang. Jelas Mega. Kamu tahu dari mana, Meg? Tanya Rima sedikit penasaran. Takutnya Mega belum sadar sepenuhnya. Dari kakek-kakek yang di sana, kata Mega yang sangat yakin. Mereka pulang, dan keesokan harinya, mereka berlima coba berbicara dengan Pak Dayat tentang apa yang mereka rasakan di sana, dan tentang Kak Putra. Akhirnya, Kak Putra diberhentikan menjadi DA. Sejak saat itu, kehidupan kembali normal. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai sini. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Kisah Dedemit.